Selamat malam, terima kasih Ci Rahel udah bersedia untuk mengisi acara TikTok Sukoskritas pertama yang live bareng kita setelah aplikasi kita launching. Jadi ini kehormatan banget buat kita setelah aplikasi launching langsung kita disambut sama wisata saham terutama Ci Rahel yang sangat jago kaitannya mengenai technical analisisnya. Mungkin Enggak. sebelumnya Ci Rahel perkenalan dulu nih. Ini kan Ci Rahel baru pertama kali ikuti Taksita. Mungkin perkenalkan diri dulu, pengalamannya dan juga wisata saham itu apa. Silahkan Ci Rahel. Wisata saham tuh termaksud grup baru, tapi aku itu punya tujuan bikin grup wisata saham itu sebenarnya lebih ke edukasi, bukan kayak apa ya, bukan kayak stock pick gitu. Karena aku tuh pengennya setiap teman-teman tuh yang join di wisata saham itu, mereka pada waktu entry di market adalah bisa analisa sedikit-sedikit, jadi nggak gambling-gambling banget, nggak judi-judi amat di market gitu. Jadi Jadi intinya pas mana? Silahkan. nggak, jadi pas mereka entry tuh ada taunya, maksudnya tuh bisa ngukur resikonya dia berapa, reward yang akan dipakai gimana. Jadi nggak apa ya, nggak polosan gitu. Oke, jadi sebenarnya Iya, visi dari wisata saham itu untuk mengedukasi ya, Ci Rahel ya. iya, Salah iya satunya benar. di platform IG Live Bareng Support dan juga Telegram, di mana Mm-mm. akan diedukasi kaitannya lebih ke teknik analisis ya, Ci Rahel ya. Iya, iya aku apa namanya, pakai apa, technical klasik sih kok. Teknika klasik. Wow, jadi buat teman-teman Mm-mm. pencinta teknika klasik, pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. So, kita harus stay tune sampai akhir ya. Dan buat teman-teman sekalian yang ingin buka rekening, bisa di evolve.sukosentas.com. Dan tadi Cirahel banyak yang bilang nih, mirip Luna Maya. Wow, Waduh, cantik banget belum nih hari mandi. ini. Belum mandi, saya juga belum mandi nih. Saya baru pulang dari Lombok, ke kantor bentar, langsung balik, langsung live sama Cik Rahel. Dan kebetulan banget nih baju kita putih-putih. Oh iya sama. Oke. Dan yang paling penting tadi key point dari Cik Rahel adalah apa? Mm-mm. Saham itu bukan judi asalan kita bisa melakukan analisis yang tepat. Nah, that's Iya, why iya benar. mudah-mudahan wisata saham ini bisa mencetak trader-trader handal bukan gambler-gambler handal. Itu yang diharapkan dari Amin. wisata. Iya. Uh-uh. Oke. Wow, komennya sekarang masih salah fokus ke cantiknya dulu, tapi kita Ngapa? nggak cuma lihat cantiknya doang di event Talks ini, tapi kita juga akan berdiskusi nih kira-kira pandangan Cirael kaitannya mengenai ISG ini seperti apa. Karena kita bisa melihat bahwa 5 hari beruntun ISG berada di candle hijau dan kemudian Mm-mm. gap di area 6.907 ditutup. Akan tetapi nih, di tanggal 23 sampai 24 Mei nanti kita ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan menentukan Uh-uh. kenaikan suku bunga di bulan Mei ini. Nah, kira-kira proyeksi pergerakan IHSG untuk minggu yang akan datang seperti apa? Silahkan Cil. Kalau aku lihat ya kok, composite itu tuh dia ada resisten di 7.000. Nah, Ya, selama dia kalau dia ada kemampuan untuk tembus 7.000 ya itu bagus. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa tembus 7.000, artinya ya teman-teman boleh ngurang-ngurangin apa namanya, posisi di portonya masing-masing. Tapi kalau yang berkaitan dengan suku bunga itu kok, menurut aku ya eh, nggak perlu terlalu dikuatirin sih kok ya, karena memang pasti ada penurunan tuh, itu ada. Cuma hal yang biasa kayak gitu, nggak perlu panik kayak gitu. oke. Jadi angka Mm-mm. kritis yang perlu kita perhatikan adalah 7.000 ya, akan tembus resisten Iya, atau tidak. Jika iya. menembus resisten itu berarti ada indikasi bagus, tapi jika resisten tidak bisa tembus di 7.000 bisa kurangin Mm-mm. porsinya. Strategi Iya. trimming bertahap buat teman-teman sekalian sehingga Mm-mm. teman-teman bisa mengaman profit yang didapatkan. Tetapi menurut Cik Rahel tidak perlu khawatir dengan LDGBI ini. Mengapa? Karena kualitas itu wajar dan kenaikan itu sudah Wajar. sesuai ekspektasi ya Cik ya. Apalagi Iya, konsensus ekonom bisa sekitar 0,5 sampai 0,75%. Jadi walaupun ada goncangan itu malah opportunity pembelian yang bagus. Betul nggak Cik Rahel? iya.
Kalau aku ya kok ya, malahan ya kayak waktu kemarin itu IHSG drop banyak, itu tuh malah aku cari saham yang punya beta tinggi di IHSG. Jadi Mm-mm. mana yang paling paling besar dan paling banyak penurunannya dan deket-deket demand itu yang aku hantam beli. Kayak kemarin itu aku ngambil MDKA kan. Ya. Nah, itu lumayan dapatnya. Cuan Oh, cuan lebar kita di wisata saham itu. oke. Jadi Jadi intinya gimana? Kalau koreksi kita malah beli saham high beta. iya, yang punya beta tinggi di IHSG karena nanti begitu IHSG-nya rebound, dia duluan yang bangun Oke. Noted, noted. Jadi gitu. jangan takut malah manfaatkan pembelian terutama yang high beta. Contohnya Mm-mm. adalah tadi MDKA, kemudian sektor apa lagi? BBRI, PPRI, oke. uh-uh. Ya, Kayak ya. Big Bang gitulah. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit nih kaitannya Mm-mm. mengenai sektor-sektor yang menarik untuk kita perbincangkan. Terutama yang sempat jatuh dalam, yaitu sektor teknologi terlebih dahulu kita bahas nih karena banyak yang tanya teknologi. Hari ini malah menjulang tinggi di angka 4,11%. Nah, apakah ini mengindikasikan sesuatu ataukah kita mulai boleh masuk ke teknologi atau malah ketinggalan kalau kita masuk sekarang? Silakan Rahel. Kalau yang aku lihat info di apa namanya di teknologi, dia itu memang baru masuk di 2 minggu terakhir kok. Ya, Nah, itu memang dia masuknya itu lumayan lumayan besar sih ya kok di teknologi ini. Dan kalau aku lihat lagi, info yang paling bagus itu ada di MTech. oke. Dan Ada di MTech ini MTech. juga baru rebound ya, setelah sempat berkali-kali ARB, akhirnya dia baru rebound, jadi belum cukup terlambat ya untuk kita melakukan pembelian di MTech. Karena dia Belum. terpantau di support 1820-nya. Cuma yang harus dilihat lagi, MTech itu tuh dia punya area supply kok. Jadi kalau mau ambil, baiknya pas dia lagi koreksi, cari area demand-nya. Oke, ada di mana di kisaran berapa untuk MTech? Silahkan. 19-15 lah. 1915 ya, oke. Ini Huh? bisa dicatat ya, Jadi 1915. belum jauh-jauh amat. Dibandingkan dengan GoTo dan sebagainya udah rally cukup signifikan nih, MTech ini masih cukup menarik nih, Ci. Karena kita lihat cukup ketinggalan dibanding strategi yang lain dan baru naik 2 hari beruntun ini. Cuma yang harus di itu kok, yang harus dilihat dia ini termasuk downtrend ya. Ya, Termasuk downtrend dan apa namanya? Kalau aku pribadi, saham downtrend itu resikonya lebih lebih tinggi gitu kok. oke. Jadi pembatasan Jadi, risiko itu penting ya? ya. Jadi kalau aku akan masuk MTech kalau memang dia sudah terkonfirmasi eh, meninggalkan area downtrendnya dia gitu. Dengan kalau orang-orang teknikal tuh biasanya bilang ciri-ciri saham mulai uptrend tuh dia punya HH, HL ya kayak gitu. Oke. Jadi ini kunci teman-teman nih. Jadi teman-teman kalau beli saham yang downtrend baru rebound itu spekulatif buy. Sehingga tentu saja teman-teman Mm-mm. harus batasi risiko. Tapi kalau Cik Rahel sendiri ini tadi menyebutkan dia lebih suka beli saham yang uptrend yang Hmm. ditunjukkan dengan adanya pola higher high dan juga higher Higher low. low. Ya. Nah, kira-kira sektor apa yang masih cukup seksi untuk kita perhatikan yang membentuk higher higher low yang uptrend tetapi reward to risk ratio-nya sekarang masih cukup menarik untuk kita mulai entry. Kalau aku lebih suka energi sih kok. Energi, oke. Okay. Uh-uh. Kenapa sektor? Karena Mungkin bisa dijelaskan. kalau dari teknikalnya ya jelas karena dia masih uptrend kok. Oke, kalau secara Uptrend, secara apa? Secara teknikal dia uptrend, terus secara inflow dia masih terus masuk itu. oke. Karena Kalau energi, aku tuh, ya, silakan. karena aku, karena aku itu basic tradingnya itu inflow sama teknikal.
Udah itu aja. Kalau kayak apa news segala macam aku nggak ada di situ. Oke, jadi Cik Rali Mm-mm. benar-benar trader teknikal murni ya. Jadi intinya kita Iya, lihatnya benar-benar chart pattern, kemudian inflow, selama chart patternnya cantik, inflow-nya masih ada, belum ada tanda-tanda distribusi, Cik Rahel melakukan pembelian begitu ya. iya benar. Oke. Nah, tadi kan kita bahas akumulasi dan distribusi nih, Cik. Bahas soal inflow. Apa Hmm. ciri-ciri saham yang sedang diakumulasi dan apa ciri-ciri saham yang sedang distribusi? Silakan. Kalau dia lagi diakumulasi, itu tuh aku ngelihat dari 8 minggu, mundur 8 minggu ya kok. Itu aku Mm-mm. lihat inflow-nya. Kalau dari 8 minggu itu dia ada pembelian serius, tapi harganya nggak kemana-mana, itu udah pasti dia lagi diakumulasi. Oke. Dan aku 8 minggu itu beruntun ya? 8 minggu ke belakang aku lihatnya, aku ngitungnya seperti itu. Terus aku lihat volumenya juga, volume di time frame yang lebih kecil. Mm-mm. Oke. Jadi lihat apa namanya pattern 8 minggu ke belakang sama volume ya, Inflow 8 minggu ke inflow. belakang. Iya, Oke, inflow 8 minggu ke belakang dan juga volumenya. Kalau volumenya cukup besar, bisa kita perhatikan ya, pertama akumulasi di iya, situ. iya Kalau benar. tanda-tanda distribusi apa? Kalau distribusi itu aku lebih lihat ke struktur marketnya. Struktur Hmm, marketnya itu dia ada di area mana. Terus sama aku lihat juga inflow-nya itu semakin lama semakin turun atau enggak gitu. Oke, inflasi semakin lama semakin turun atau enggak? Iya, Oke, itu yang iya. perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Mm-mm. Dan tadi kita juga udah bahas mengenai bahwa sektor teknologi menarik dan teknologi apa? Sorry, sektor energi menarik. Tapi energi Hmm. komoditas apa yang menarik? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk screenshot event pada malam hari ini dan share story di IG teman-teman untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham yang saya tulis sendiri dan bisa tag ke Sukor Sekuritas Wisata Saham dan Pilar BJ 17 untuk mendapatkan bukunya. Cirahel udah dapat belum bukunya? Udah dong. Wah, Beli luar di biasa. Gramet. Beli di Gramet, Tokopedia atau Shopee yang mau dapat gratisan di situ. Tapi dapat Iya. gratisan hari ini kita akan bagi 5 buat teman-teman yang screenshot story ke Sukor Sekuritas, kemudian Wisata Saham dan Pilar Wijaya 17. Oke, Cik Rahel. Tadi kita udah Hmm. bahas sedikit mengenai sektor energi. Energi kan banyak nih. Ada batu bara, ada CPO, ada nikel, ada timah, ada kaitannya mengenai oil and gas dan lain sebagainya. Kira-kira Hmm. komoditas apa sih yang masih cukup menarik untuk kita lirik saat ini? Kalau kalau aku tuh lebih ke apa batu bara sama CPO. Nah, itu Oke, balik lagi karena aku ya lihat infonya, info itu masuknya itu lebih banyak ke sektor itu kok. oke. Batu Mm-mm. bara dan CPO. Nah, batu bara kan Ya, banyak. Kalau Cirahel yang menarik emiten apa? Biar langsung spill aja di sini. Dan mengapa? aku suka aku suka indie, suka doit, Sama nih ini terus dong. ya, Terus tapi kalau seandainya dilihat yang masih paling murah itu ITMG kok. ITMG ya. Heeh. Oh. Dan harga batu bara emang naiknya cukup signifikan ya, masih bertahan di atas 400 USD per tonnya di minggu-minggu terakhir Ya, ini. heeh. Dan jika performance harga batubara cukup tinggi, tentu saja ini akan meningkatkan revenue dari perusahaan-perusahaan tersebut sehingga profit marginnya menjadi lebih tebal. That's why Ya, inflow ke saham-saham batubara juga menarik. Tadi disebut Indi, Doit, dan juga ITMG ya. ya. Lalu kaitannya mengenai CPO, kenapa CPO cukup menarik? Karena kita lihat harganya udah kemana-mana, dulu harganya sekitar 2.000, 3.000 Malaysian ringgit per tonnya, sekarang udah 6.000, tapi harganya belum banyak lari. Eh Ya itu aku lihat cuma secara teknikal doang kok. Secara teknikal sama inflow dia ada di sana gitu. Oke. Jadi terus Dan terus mm, coba silakan. terus apa namanya? Uang masuk itu tuh continue dia.
Jadi ada keseriusan pembelian di CPO. Oke, ada keseriusan pembelian di CPO dan LSIP kita Ya. baru lihat dia juga baru breakout ya di area 1400 walaupun ada gap dari kemarin Mm-mm. dengan resistance minor 1480 dan 1500. Kalau dari Rahel sendiri untuk CPO yang menarik apa nih? Gosco, Costco, wow. AAI, Yes, AAI, itu terus juga bagus nih. sama sama ini kok apa kalau yang secara funda bagus itu apa tap tapji ya. THPG. Iya, Oke. tapji itu Yes, bagus. dan CPO ini terkerek juga karena kebijakan dari Bapak Jokowi ya yang sudah memperbolehkan minyak goreng diekspor ke luar negeri. Ini menjadi Ya, sentimen positif dari saham-saham CPO. Dan TAPG juga baru break dengan volume lumayan ya hari ini ya iya, di tapi angka memang 700. tapji ini memang kalau dilihat dari jarak jauh dia masih sideways.